Pemirsa, hingga Jumat sore genangan banjir di Jalan Pantura Semarang, Demak terpantau masih tinggi. Di Kaligawe, jalan sepanjang 4 km masih digenangi air dengan ketinggian antara 60 hingga 70 cm. Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati mengatakan bahwa banjir di Indonesia, khususnya di utara Jawa, juga diakibatkan oleh penurunan tanah. Berdasarkan pantauan di lapangan, sejumlah truk berukuran sedang terlihat mengalami mati mesin. Penumpukan panjang kendaraan truk juga terjadi di sejumlah titik jalan. Ditlantas Polda Jawa Tengah Kombes Pol Sony Irawan menyebut untuk menghindari kemacetan yang lebih parah akibat kendaraan yang mengalami mati mesin, jalan Kaligawe dari kedua arah untuk sementara waktu hanya boleh dilalui untuk truk berukuran besar. Selain itu, rekayasa lalu lintas juga masih diberlakukan dan untuk kendaraan dari arah Demak menuju Semarang, petugas mengarahkan ke Jalan Walter Mongunsidi, sementara dari arah sebaliknya diarahkan ke Jalan Arteri Yos Sudarso. Lalu lintas Polda Jawa Tengah mencoba melakukan rekayasa dengan sudah mulai memasukkan beberapa kendaraan truk untuk yang melintas dari arah pelabuhan ke Demak. Kita sudah melakukan komunikasi. Kemudian yang dari Demak juga menuju ke wilayah Jakarta sudah kita lintasi. Kemarin rekayasanya adalah kita melewati jalur pegunungan sampai Walter Mongunsidi. Namun saat ini juga Walter Mongunsidi juga sudah bergenang. Sehingga ini perlahan-lahan kita coba untuk mulai dilintasi jalur Kaligawe ini sampai dengan ke Terkait banjir yang melanda sebagian wilayah Indonesia, khususnya wilayah utara Jawa, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Dwi Korita Karnawati mengungkapkan, selain kondisi anomali cuaca iklim, penurunan permukaan tanah juga memicu sebagian besar daerah di Pulau Jawa rentan terkena bencana banjir dan tanah longsor. Menurutnya, Kota Semarang, Pekalongan, dan Demak menjadi salah satu contoh daerah di Pulau Jawa yang paling kentara mengalami penurunan permukaan tanah. Yang mana penurunan permukaan tanah menyasar wilayah pesisir Kota Semarang, Pekalongan, dan Demak sekitar 10 cm per tahun. Dan fenomena ini sudah berlangsung terhitung sejak 10 tahun terakhir. Ia menyebutkan akibat penurunan yang berkelanjutan membuat permukaan tanah wilayah pesisir Jawa Tengah itu terpaut lebih rendah dari muka air laut. Kenapa Semarang kok tampaknya paling parah ya? Karena memang wilayah Semarang ini, mohon maaf, dari penyelidikan geologi itu terjadi penurunan secara kontinu ya, sehingga lahannya terutama di pesisir, lahannya memang di daratnya itu lebih rendah dari muka air laut, dan itu menjadikan kenapa kok nampaknya di situ seakan-akan paling parah, padahal pasokan hujannya kan kurang lebih sama dengan sekitarnya. Tapi efek atau dampak di darat itu dipengaruhi kondisi lahan setempat di mana permukaan tanahnya mengalami penurunan. Kondisi kian diperparah setelah analisis meteorologi menemukan hingga beberapa waktu ke depan atmosfer Indonesia masih akan dilanda aktivitas Madden-Julian Oscillation atau MJO, serta fenomena gelombang Kelvin, Rossby ekuatorial, dan 3 bibit siklon tropis sekaligus. Dengan Kepala BMKG, peneliti Organisasi Riset Kebumian dan Kemaritiman BRIN, Profesor Edi Hermawan menyebut perlu adanya pengkajian ulang soal AMDAL dan pembatasan penggunaan air tanah untuk Kota Semarang dan sekitarnya. Karena banjir di Kota Semarang dan sekitarnya disebabkan oleh 3 hal, mulai dari penurunan air tanah akibat penggunaan yang berlebihan, ancaman kenaikan permukaan air laut, serta lokasi yang tidak memadai karena berada di pesisir pantai dan memiliki tanah jenis aluvial. Terutama untuk kawasan-kawasan industri yang memang banyak memerlukan air secara berlebihan gitu. Karena ini akan menyedot semua kemampuan yang ada di dalam tanah. Termasuk barangkali nanti yang ada di daerah hulu gitu ya, itu pasti akan tersedot automatically gitu. Sehingga lambat laun dikhawatirkan. Yang bisa kita lakukan tentunya adalah bagaimana mengkombinasikan bila sea level rise dan land subsidence itu terjadi bersamaan, karena ini kondisinya akan memperparah gitu ya. Ditambah dengan kondisi tanah seperti itu akan memperparah kondisi Semarang. Artinya ke depannya untuk Kota Semarang sebaiknya ya harus mengkaji kembali bagaimana AMDAL itu dilaksanakan.
Pemirsa, untuk membahas terkait dengan banjir yang melanda beberapa wilayah di Indonesia beberapa waktu terakhir, terutama banjir di wilayah utara Jawa yang juga dipicu oleh faktor penurunan tanah. Kita akan membahasnya bersama dengan pakar geodesi Institut Teknologi Bandung, Heri Andreas. Selamat pagi, Pak Heri. Pagi, Pak Jason. Baik, terima kasih telah bergabung di Selamat Pagi Indonesia. Pak Heri, kalau kita melihat banjir di beberapa wilayah termasuk di utara Jawa, kalau menurut BMKG ini salah satu penyebabnya adalah faktor penurunan tanah. Secara sederhana, penurunan tanah ini terjadi karena apa, Pak Heri? Ya, penurunan tanah itu faktornya ada beberapa ya, tetapi ada faktor yang paling dominan itu akibat dari eksploitasi air tanah di Pantura ya khususnya. Ada juga efek pembebanan infrastruktur di Pantura, kemudian kompaksi alamiah dan sedikit faktor tektonik ya. Jadi ada beberapa faktor, tetapi yang paling dominan itu eksploitasi air tanah. Faktor eksploitasi air tanah dan juga ada faktor-faktor yang memang secara alamiah. Kalau kita melihat membandingkan dua faktor ini, yang mana yang paling dominan mempengaruhi penurunan tanah? Apakah memang faktor secara alami begitu, atau memang faktor-faktor karena akibat gencaran dari ulah manusia seperti dengan AMDAL yang tidak tepat, atau misalnya pembangunan-pembangunan yang tidak tepat yang seperti Anda katakan tadi? Ya, jadi sudah jelas ya dari hasil penelitian bahwa faktor dominan itu dari eksploitasi air tanah, yang mana itu artinya dari faktor antropogenik ya atau ulah manusia. Kalau hasil kuantifikasinya itu contohnya di Semarang itu ada publikasinya yang menyatakan ya bahwa faktor dari eksploitasi air tanah atau antropogenik itu sampai 80% ya. Berarti kan itu sangat dominan. Nah, kemudian ya tentunya kenapa bisa terjadi eksploitasi air tanah yang begitu masif, karena nanti pasti erat kaitannya dengan tata ruang ya, kemudian erat kaitannya dengan water management. Kalau saya lihat memang kita punya problem besar di water management saat ini ya. Kenapa orang mengeksploitasi air tanah? Karena sumber air permukaannya tidak dimanage dengan baik, tercemar gitu ya, bahkan air tanah dangkalnya juga tercemar. Otomatis masyarakat termasuk pemerintah sendiri itu berlomba mengeksploitasi air tanah. Nah, jadi di sini ada problem besar dari water management ya, dan dengan tata ruang juga. Baik, lebih dominan eksploitasi air tanah begitu. Ada juga grafis yang ingin kami tampilkan yang sudah digambarkan. Nah, ini ada penurunan tanah di Pulau Jawa. Dari grafis ini apa yang bisa dibaca, apa yang bisa kita maknai bersama Pak Heri? Ya, dari yang ditampilkan itu menunjukkan bahwa penurunan tanah per tahunnya terjadi di banyak tempat di Pulau Jawa, ada yang sampai bahkan 20 cm per tahun gitu ya. Nah, logika sederhananya ketika tanah terus turun, maka di wilayah itu akan menjadi lebih rendah dari wilayah lain, bahkan lebih rendah dari muka laut. Nah, kemudian air itu mencari area yang lebih rendah ya. Nah, akhirnya di mana yang wilayah-wilayah yang terjadi penurunan tanah, akhirnya juga terjadi banjir dan peluasan banjir ya. Sebagai contoh di Jakarta, yaitu karena ada penurunan tanah, maka luasan banjir itu bisa 2 kali 3 kali lebih lipat ya, atau bisa sampai lebih dari 200% ya luasan banjir ketika ada penurunan tanah. Baik, ini penurunan tanahnya kalau kita lihat juga bervariasi, mulai ada yang 1 sampai 5 cm, ada yang 10 bahkan sampai dengan 20 cm. Tapi kalau kami rangkum, ada beberapa wilayah yang memang paling dominan atau paling parah. Seperti misalnya wilayah Demak, Semarang, dan Pekalongan. Ini 3 wilayah yang bisa dikatakan paling parah penurunan tanahnya. Kalau dari analisis Anda atau dari tim Anda, apa yang membuat 3 wilayah ini yang paling signifikan mengalami penurunan tanah? Ya, jadi kalau menurut catatan kita, misalnya di Pekalongan gitu ya, eksploitasi air tanah itu yang paling masif ya. Jadi 90% orang di Pekalongan itu ngambil air tanah. Air permukaannya hanya 10% ya. Pun begitu di Semarang dan Demak itu catatan dari pengambilan air tanah itu bisa lebih dari 70-80%. Nah, sehingga di wilayah-wilayah tersebut yang paling parah penurunan tanahnya.
Kalau kita bicara Jakarta sekarang hanya 35% eksploitasi air tanah. Nah, sekarang Jakarta mulai menurun si laju penurunan tanahnya. Jadi bisa dilihat semakin persentase pengambil air tanahnya makin banyak, maka makin turun ya. Di samping memang tanahnya memang tanah lunak, aluvium sedimen yang juga dikasih beban infrastruktur. Baik, Pak. Kira-kira seperti itu. Pak Heri, tapi kalau kita bandingkan Jakarta dengan 3 wilayah tadi, lebih parah yang mana? Karena kalau kita lihat Jakarta ini juga pembangunan gedung-gedung tinggi, apartemen, itu juga terus dilakukan. Ya, kalau tadi dilihat angkanya bahwa Jakarta ini sekarang hanya 35% orang mengeksploitasi air tanah ya, sementara di tempat lain bisa sampai 90%. Nah, itu yang menjadikan kenapa menjadi sedikit berbeda. Nah, kemudian memang misalnya ketika orang mengambil air tanah lebih dalam lagi, nah itu juga yang bisa menyebabkan variasi dari terjadinya penurunan tanah, kemudian termasuk konsekuensinya ya terhadap banjirnya. Nah, kemudian ketika kita melakukan proses mitigasi secara struktural seperti di Jakarta, infrastruktur pesisir ditinggikan, kemudian dibangun tanggul laut di situ gitu ya. Nah, itu juga nanti seolah kita bisa melihat bahwa wah Jakarta udah lebih aman ya. Tapi kita bisa lihat apakah memang proses mitigasi strukturalnya sudah optimal, di satu sisi belum. Nah, ini juga akan menghasilkan variasi tersebut. Baik, Pak Heri, terakhir apa kira-kira yang bisa diberikan masukannya untuk pemerintah terkait dengan misalnya memonitoring atau juga penerapan AMDAL yang ideal, itu seperti apa Pak Heri? Ya, jadi kalau tadi ya bahwa problemnya itu kalau saya lihat mengkerucut ya, kita punya problem besar di water management. Nah, maka fokus dari pemerintah harus diarahkan ke situ, bagaimana bisa membuat water management yang lebih baik lagi. Tentunya water management itu akan mempengaruhi AMDAL dan lain-lain ya. Kemudian tadi proses mitigasi itu juga akan mengarah ke bagaimana sebagus apa kita melakukan water management. Kalau menurut saya sih poin pentingnya ada di situ ya. Baik. Water management yang menjadi kunci. Terakhir singkat saja sedikit, tidak hanya penurunan tanah Pak Heri, tapi juga salah satu penyebab banjir ini juga ada karena fenomena Madden-Julian Oscillation dan juga bibit siklon tropis. Nah, ini kemudian kalau misalnya juga bertemu dengan efek dari penurunan tanah, akan seberapa besar dampaknya terhadap banjir dan juga longsor di sejumlah daerah? Singkat saja Pak Heri. Ya, memang kan faktanya kita ada 3 bibit siklon ya. Jadi apa konsekuensinya yang terjadi ya seperti apa yang kita lihat sekarang di Semarang, Demak, kemudian di Pekalongan ya. Itu cerminan bahwa ketika misalnya ada faktor-faktor yang saling menguatkan, akhirnya terjadi bencana seperti yang kita bisa saksikan. Nah, tetapi ada hal penting lainnya, bagaimana proses mitigasinya itu dilakukan. Kalau misalnya normalisasi sungai atau bagaimana proses menangani banjir dengan menyiapkan kapasitas daya tampung itu lebih baik, saya rasa ya itu akan mengurangi sebenarnya apa yang kita lihat saat ini ya. Baik, oke, artinya ada water management dan juga normalisasi sungai, ini juga menjadi salah satu yang bisa menjadi fokus untuk mengurangi dampak dari penurunan tanah dan juga sejumlah dampak lainnya. Terima kasih Pak Heri Andreas, pakar geodesi dari Institut Teknologi Bandung telah berbagi bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.